Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya tamu yang amazing, inspiring banget. Kita nggak tahu siapa, nanti kita akan kasih tahu profilnya masing-masing. Dan alhamdulillah pada hari ini udah menemani kita dan tidak asing lagi bagi rekan dan rekanita Event BPNU seluruh Indonesia dengan tamu kita pada hari ini. Tentunya di acara kita di Coffee and Inspiration Podcast. Kita lihat, ini tamunya adalah rekan Hasan Fauzi dan rekanita Arin. Arin siapa ya? Rekan Arin siapa ya? Saya lupa ya. Arin Anisatu Sayyidah. Gimana kabarnya rekan Fauzi? Baik, alhamdulillah. Mas Abu, Mas apa? Rekan aja. Rekan ya. Biar kelihatan sama-sama Ya. usia gitu loh. Rekan Abu, alhamdulillah baik. Rekan Arin sehat? Alhamdulillah sehat rekan Abu. Oh iya, mic-nya dideketin biar para viewer nanti tahu suaranya ini loh. Sedang pada sibuk ngapain ini kalian berdua? Siapa dulu ini? Arin dulu deh, gantian. Menjalankan rutinitas wajib di rumah ya. Ngapain di rumah? Main sama anak-anak. Anaknya udah punya anak? Anak orang. Anak-anak orang. Terus selain itu organisasi gimana organisasi? Organisasi tetap jalan, yang penting ya memang untuk komunikasi ya. Tetap intens sama teman-teman. Ya kadang kita juga sering kumpul sih. Sering kumpul masih. Ini kan lagi ini ya, pelarangan untuk bikin acara luring ya. Kita masih daring-daring aja. Masih jalan ya. Iya. Tapi anak-anak perempuan biasanya kan sukanya ngerumpi nih. Berarti efektivitas ngerumpi dikurangi ya. Tambah. Karena lewat sosmed tuh. Grup WA banyak. Grup WhatsApp-nya tambah baru lagi. Iya. Mak-mak era rekanita era pandemi. Iya. Lombok mahal, ada gak gitu? Kalau rekan Fauzi ngapain ini? Ya, belum ada aktivitas sehari-hari yang enggak seperti rekanita Arin ya, yang ngurusin anak orang. Nggak sanggup banyak ngurusin anak orang. Kamu diurusin anaknya orang ya? Kayaknya nih ya. Aktivitas sehari-hari paling ya di rumah, karena ini masih pandemi ya. Di rumah, terus kemudian paling sesekali memang kita sapa teman-teman pengurus yang ada di cabang Kabupaten Kudus kan, ketemu, terus kemudian saling sapa biar nggak ikut kalau nanti kegiatan gitu. Berarti masih tetap on kan untuk kegiatan-kegiatan organisasi? Oh masih, kita tetap lah. Ini udah berapa bulan sih ini kita off ini? Off-nya udah berapa bulan sih kalian? hampir 1 semester sih ya. Hampir 1 semester, serius? Ya, hampir 1 semester. Pokoknya periode ini lulusan pandemi lah pokoknya. Lulusan pandemi. Nanti konferensinya pandemi. Iya. Kalau boleh ngomong, kalau boleh tahu deh, boleh tahu. Memang aku harus ngomong. Kalau boleh tahu kalian ini selesai tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini. Arin juga sama? Tahun ini? Sama ya kan? 5 Oktober. Kalian nggak bisa konferensi sendiri gitu? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Kenapa? Ya belum tahu, ini kan kayaknya mau new normal kan. Terus kumpul banyak nggak boleh ya kan. Sedangkan di Kabupaten Kudus ada berapa ranting itu, 130 ranting, terus kemudian 9 kecamatan juga, tambah lagi komisariat. Wah, kalau mau dilaksanain new normal kan nggak mungkin barengan. Oh ya, lagian juga di Kudus juga zonanya masih merah kan? Masih merah kan. Bupatinya masih keluar-keluar ya kan? Banyak yang mati gara-gara COVID itu kan. Tapi kira-kira nih Rin, andai kata ini nggak bareng penuh sama IPPN, kira-kira yang hadir ada nggak? Yang hadir? Ada yang hadir nggak di acara konferensi itu? Ada. Ada, tetap ada. Ya? Tapi nggak semeriah yang dulu-dulu. Ada itu. Padahal acara konferensi itu kan sebenarnya hanya kongres ya kan, acara silaturahim nasional, dan ini silaturahim regional di kita kabupaten. Kalau dulu di usia-usia saya dulu itu pasti rame. Ini ketemuan nih, iya kan? Dari ranting ini lintas PAC. Ya. Masih ada nggak kira-kira zaman sekarang?
Ada lah, banyak, apalagi ini ditunjang sama Apa? lihat di Instagram. Anak sini dari PAC sini dapat kota. Masuk. Ya. Sekarang udah gampang gitu loh, nggak kayak dulu kan. Baru ketemu di lokasi baru nyatain suka kan gitu. Sekarang ya Ampun tuh. Kamu nggak usah ini. Kamu udah kebayang. Udah pernah. Nanti ada pertanyaan tentang itu buat kalian. Saya lihat kalian ini mirip loh. Mirip. Mirip sama-sama ketua maksudnya. Enggak. Nanti mohon editor nanti di capture gambarnya. Ini berdua mirip. Kelihatan kalian berdua tuh jodoh kali. Jodoh ya Mas ya? Iya, 2 Iya, tahun loh 2 kita tahun. ini. Kok Mas sih? Itu panggilan mesra. Enggak. Ke yang paling penting, saya pengen ada satu hal yang pengen saya sampaikan, yaitu di dekat-dekat ini agenda apa yang sudah direncanakan oleh ini kan Ketua IPPNU Kudus, Ketua IPPNU Kudus, ya kan? Agendanya apa untuk IPPNU dulu yang paling dekat ini? IPP lo ya, jangan bersama. Oh gitu. Oh, ya. Bersama juga boleh. Emang boleh bersama? Ya Boleh. kegiatannya. Ya, kalau khusus yang pelajar putri ya, kan kebetulan kita punya di sini memang inspiring pelajar putri. Jadi kumpulan dari teman-teman yang sudah dijadikan satu tim untuk nantinya memang ke depan mau itu komunikasi boleh, sharing, masukan-masukan yang memang nantinya lewat tim tersebut. Nah, ini memang kita sudah beberapa kali sih ngadain kegiatan dan kita mau lanjutin lagi ya di awal Agustus ini. Nanti tetap ada bincang pelajar. Ya. Terus kalau yang untuk rutinnya kita mau ngadain kajian fikih wanita. Itu kayaknya udah pernah kan ya? Iya, sudah pernah. Itu responnya bagus ya fikih wanita. Alhamdulillah. Itu yang berbicara narasumbernya dari internal pengurus atau dari eksternal pengurus? Kalau kemarin ya sudah memang dari eksternal pengurus, dari Ustadzah Pondok ya, Pondok Putri. Ini lebih ke keputrian. Iya. Kita nggak boleh masuk zona itu, Bos. Tapi wajib belajar juga. Wajib belajar. Susah semuanya. Gak usah. Di perempuan susah. Oh ya. Anak perempuan sekolahin di IPPN. biar kita Mantap. suami, biar kita kelak kalau jadi suami nggak usah ngasih pelajaran. Nggak usah ngasih pelajaran. Otomatis itu udah. Itu kalau berjalan programnya kajian apa tadi? Kajian fikih wanita. Fikih Kajian wanita. Kalau boleh tahu itu ada nggak di selain di Kudus itu? Kalau sejauh ini sih belum ada ya. Belum ada ya. Iya. Saya juga belum pernah cross check Iya. sih ya. Belum ada. Moga jadi inspirasi deh Ya, semoga. buat pelajar-pelajar putri di Iya. luar sana kalau ada kajian fikih wanita, karena penting nggak Ji? Penting nggak Ji? Wah, penting banget ya. Penting banget supaya kamu nggak ngajarin besok. Iya. Kalau jodohmu Kan IPPNU, kalau enggak semua perempuan apalagi calon kita ini kan lulusan dari pondok, Pak. Susah, Pak, kalau kita, Pak. Udah jadi suami, ngurus keluarga ya kan, suruh nambahin fikih wanitanya lagi susah lagi. Emang udah ada target kapan? Belum ada. Ya udah habis konferensi kalian berdua lah. Kan tadi udah saya mirip-miripin. Barangkali diaminin sama netizen ya. Kebetulan juga untuk kegiatan ini dari teman-teman anak cabang juga beberapa udah yang ngadain kegiatan juga. Sama. Jadi kan ini bagian dari kebutuhan mereka gitu, kan. Berarti di PAC udah bikin kajian fikih perempuan ada yang juga. sudah pernah. Keren. Semoga bisa ditiru aja. Iya. Terus ada apa lagi yang terdekat? Kalau yang terdekat baru itu. Nanti juga kalau memang sudah memungkinkan nanti kita kan targetnya di semester ini juga mau ngadain pelatihan keterampilan sih khusus pelajar putri. Misal bikin apa? Nanti kalau kita nggak fokus di tata boganya ya itu di sentral nanti mungkin kayak itu sih Apa?
Taylor. Namanya Oh, Iya. apa itu namanya? Fashion. ya Fashion. fashionnya. Oh. Curiga saya. Taylor. Enggak, ini tahu-tahu IPP jadi yayasan sekolah SMK, Pak. Vokasi pendidikan perlu, Bos. Iya. Berarti kita mengurangi peran para pemerintah, kita kan stakeholder ya kan. Iya, IPPN itu stakeholder terbaik nanti. Betul. Tinggal Ibnu mau ngapain? Ini saya mau tanyakan sama Kan Fauzi. Ibnu ngapain sih waktu terdekat ini sih? Terdekat ini Jangan bilang konferensi. pastilah. Konferensi ini kan yang ditunggu teman-teman ya kan, rekan-rekan di Kabupaten Kudus. Kapan konferensinya? Oh, ketuanya aja belum tahu siapa. Ya, terdekat ini nanti paling di awal bulan Agustus nanti kita mau ketemu dulu lah sama ketua-ketua PAC. Kan sudah hampir 1 semester kan kita nggak ketemu, jalin komunikasi dulu, kita rapat di pimpinan cabang lah gimana tindak lanjut ini, karena kan kita nggak mungkin masa kita mau bahasanya tiarap lah ya, atau kita off selama COVID ini, sedangkan COVID ini nggak tahu sampai tanggal berapa, Belum bulannya. ditentukan, Iya, belum ada ketentuan apalagi. Walaupun istilahnya udah dirubah dari new normal jadi AKB atau apa, Iya, adaptasi betul. kebiasaan baru. Betul. Tapi belum jelas juga kan. Itu kan belum jelas juga, makanya kita harus menyikapi itu kegiatan-kegiatan. Ya kita simulasi atau kita alternatif kegiatan online, seperti ngaji aswaja online, terus kemudian kita kemarin teman-teman katanya ada yang mau sepeda bareng, karena ini musim sepeda ya. Oh, iya. Tapi 2 hari lagi mau musim korban ya. Berarti judulnya korban sepeda. Iya. Tapi pernah nggak kalian baca caption keren itu? Yang mana? Dinosaurus punah gara-gara tidak punya sepeda. Iya. Berarti kita harus punya sepeda dong. Betul, biar nggak punah, Bos. Jadi kita menyiapkan bagaimana nanti ketika new normal benar-benar dilakukan. Gitu loh. Tapi rekan dan rekanita anggota ada yang kena COVID nggak selama ini? Alhamdulillah, mulai dari rekan dan rekanita, terus kemudian saudaranya atau keluarganya sendiri. Enggak ya? Saya dengar belum ada. Belum ada ya? Jangan Tetangga. sampai. Jangan sampai. sampai. Karena kan rekan dan rekan saya penuh PPN kan selalu dengan protokol kesehatan, Iya, benar. ya kan? Benar, Cuci betul. tangan, ngapain cuci tangan? Wong wudu itu setiap hari. Iya, kan? Iya. gitu. Benar. Masuk rumah pasti penuh PPN udah berwudu. Betul. Lebih dari cuci tangan. Cuci tangan. Kita harus sudah mempraktekkan itu kan. Iya, Menkes harus kasih kita piagam dong. Ada lagi selain sepeda nanti? Katanya mau Iya, weekend. olahraga kecil-kecilan lah. Ayo, dari OSB nih yang operator podcast. Dia lagi sibuk dia. Salah satu pengurus kita kan mau banyak kreasi, itu kan saya akui mau ada semacam virtual webinar sekarang kan bahasanya webinar dan Wah, sebagainya. ini sampai judul kalau saya lihat YouTube itu. Kalian judul nggak sih? Setiap orang itu, misal nih KKN sekarang. Oh, KKN dari rumah. KKN dari rumah. Suruh saya udah ngisi webinar udah ada 10 kali. Oh iya. Dari lintas-lintas universitas kan. Ini ngapain bin kayak ginian aku? Ya, sudah judek aja webinar, kita tinggal bagaimana penyikapan kita per hari ini juga kan. Tapi saya tanyakan mau gini, ada nggak permasalahan di Ranteng atau di PAC, misal nih udah ada solusi belum? Kan mungkin banyak juga ya yang SK-nya udah habis. Ada nggak? Banyak. Bikin konferensi? Masa tenggang belum. Belum. Ada yang mau ngajuin pelantikan ada ya? Sementara masih belum ada, cuman baru komunikasi. Gimana kalau kita lakukan pelantikan gitu? Pelantikan virtual mungkin. Lebih ke banyak itu ya, bertatap muka ya, atau pakai protokol kesehatan. Tapi kemarin kan udah ada sih surat edaran dari PP kan. Iya. Iya. Kita boleh bikin itu asal izin dengan lain sebagainya, dengan protokol kesehatan boleh-boleh aja. Tapi tetap efek pemikiran orang kan, wah ini COVID, udah terlanjur malas mungkin. Iya. Apalagi kalau ketemu banyak orang itu kan mesti persepsinya udah Horor kan. Sampai kantor kalian pun ya horor sekarang. no comment lah Pak.
Covid malah sepi aku. Kayaknya nggak ada orang yang berani ngurain di sini. Nggak ada. Aman kayaknya. Aman. Tapi ada kegiatan tercancel nggak beberapa? Banyak. Menurut cabang juga tercancel. Kemarin kegiatan apa ya? Harlah. Mulai dari Harlah. Belum sempat bikin. Oh iya. Terakhir puncaknya kan mau kita adakan pentas budaya sama les bumi itu kan. Les bumi Kudus itu. Iya, itu kan tercancel juga Covid. Terus kemudian kegiatan Makesta sekolah negeri juga ya kan. Itu kan BPUN apalagi kan yang mau sekolah di PTN atau PTN itu kan juga tercancel juga. Boleh diminum. Boleh. Silakan, boleh diminum. Ya. Minum aja dulu. Aku kopi dari teh ya. Ini teh Acara kofein sebenarnya. Kok dia minum teh sih? Nggak suka kopi? Enggak suka. Sama saya? Sukanya cowok. Saya bingung ngasih judul nanti apa nih. Kalau boleh tahu kan gini, banyak saya lihat ada di kantor itu kan banyak piagam penghargaan baik tingkatan nasional maupun tingkatan provinsi ya kan diraih oleh IPNU dan IPPNU di Kudus. Misalnya yang di Kudus itu ada 10 cabang terbaik, tanda tangannya Ketua Umum Idi Mujaya. Oh iya. Terus IPPN juga dapat 5 cabang terbaik, tanda tangannya dulu kalau nggak Farida Farihah, Putih Hasni kayaknya. Itu kan terkenal kayak gitu. Iya. Ya kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin Kudus itu terkenal? Ada apanya gitu? Terkait apanya gitu? Ada yang bisa diceritakan? Walaupun saya pernah jadi bagian kalian, tapi menurut kalian gimana? Seharusnya senior lebih tahu. Nanti tak potong aja deh ya gini. Program unggulannya apa, Rin? Kalau Coba dipaskan. Iya. Gitu dong. Kalau program unggulan memang kan di Kudus sendiri selain dari beberapa kegiatan yang memang sudah disampaikan tadi, khususnya juga yang keputrian, di sini untuk soal administrasi, organisasi dan juga kaderisasi yang memang harapannya itu secara teknis struktural lebih itu ya, lebih baik dan juga lebih apa sih namanya terstruktur. Sistematis ya. Jadi memang ini bentuk salah satu ya yang memang bisa jadi ciri khas teman-teman juga, karena memang kan misalnya juga kaderisasi kan kalau mau pengurus cabang juga kan harus memang berproses dari bawah. Jadi benar-benar kader asli, kader IPPNU asli seperti itu. Dan kemarin juga kita alhamdulillah juga diberikan suatu amanah kepercayaan, kita menjadi organisasi dan juga administrasi terbaik se-Jawa Tengah ya. Alhamdulillah ya, berkat IPPNU itu. Ya, berkat kerjasama dari teman-teman semuanya yang memang secara administrasi kita mulai menata dengan baik, kemudian juga organisasinya selalu kita rekap dengan baik, dan juga kaderisasi dan yang lainnya, dan alhamdulillah juga bisa berhasil untuk di periode kali ini. Oke. Nggak heran lah kalau itu ya. Kalau yang IPNU tidak boleh copy paste. Juara 1 tingkat Jawa Tengah. Apa itu? Organisasi. Oh, organisasi. Kalau IPNU-nya? Pusat dong. Juara ngapain, Bro? PC IPPN Kabupaten Kudus. Tulisannya seperti itu. Piagamnya tulisannya apa? Iya, IPPNU. Harus pro berdasarkan Fauzi. Mus, tulisannya IPPNU. Ono IPPNU nih? Ada. Oh, ada. Viralat itu.
Apa dapat nominasi apa itu dulu? Apa Mas ya? Film terbaik ya, film pendek. Film pendek Film terbaik. pendek terbaik. Anak sampah itu. Anak panti itu. Anak panti. Anak panti. Anak panti itu dapat juara 1 itu. Juara 1 Mus ya. Mustafa yang ke Jakarta itu. Wow. Sebelum pandemi kan? Oh iya, sebelum pandemi. Lumayan Mus ya foto-foto di Monas. Ya. Itu yang dapat ribet. Program unggulan selain itu. Program unggulan kita memang apa ya? Tadi teman-teman kan sebenarnya di Kudus itu memang kita mengedepankan bukan hanya di periode ini ya. Ya. Sudah memang tertanam dan bahkan menjadi sebuah tradisi yang harus dijalankan dan jangan sampai terputus dari senior-senior terdahulu kita, bahwa Kudus memang harus secara administrasi tertib wajib. Kemudian organisasi kita harus tertata rapi, mulai dari penataan kegiatan, program kerja, terus kemudian database, inventarisir organisasi dan sebagainya, apalagi kaderisasi ya. Oh iya. Kaderisasi di Kabupaten Kudus itu kan paling tidak dengan kabupaten lingkup yang lebih kecil ini bisa memproduksi kader-kader yang terbaik kan gitu. Ya, program unggulan kita memang kalau di tahun kita ini memang bagaimana mencoba menjadi partner di sekolah negeri ya. Oh iya. Partner. Saya lebih memilih kata partner karena kita baru awal masuk kan gitu. Biar nanti yang tingkat setelah kita biar bisa melanjutkan program-programnya itu. Kalau boleh tahu di Kudus itu ada berapa desa, Bos? 130-an kan? 130. Iya, 32. Rantingnya berapa? Ranting itu yang sudah terdaftar ini 129. 129. Iya. Itu sudah Makassar semua dong. Kebanyakan sudah. Sudah. Yang IPPNU? Sama. Ya, sama. PAC-nya hidup semua PAC-nya. 9. Hidup semua. Saling bersaing. Bahasanya itulah ya. Bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat mau konferensi ya. Iya. Nanti calonnya diundang aja ke sini. Oh, iya. Apa ya namanya? Masing-masing PAC silakan. Nanti ini open recruitment ketua cabang IPNU next gitu. CV-nya ya kan. Nanti diajak debat aja di sini. Betul itu. Yang Perjuna. Kalau boleh ngobrol, kira-kira di Kudus ini kondisi perkecamatan itu merata ataukah fluktuatif? Ada yang mungkin ini di sini nih bagian kaderisasi, di sini bagian bidang organisasi, atau semuanya merata semua? Kalau merata enggak sih. Enggak ya. Ya cuman ada masing-masing PAC itu kan di bagian barat katakanlah itu kokoh di kaderisasinya. Terus kemudian yang di wilayah utara ataupun di timur nanti kokohnya ada yang di administrasi atau di organisasi. Jadi kita kalau bertemu dengan masing-masing PAC ya kita omongkan apa adanya masing-masing PAC itu biar mereka saling mengetahui, saling terbuka, biar sama-sama melengkapi gitu. Secara bersaing iya, terus kemudian mencoba menyamaratakan masing-masing tingkatan PAC. Kadang kan kalau kaderisasi Lakmut atau Makesta itu kan ranting ataupun PAC kan secara peserta aja kadang ada yang banyak, ada yang sedikit. Terus kualitasnya juga ada yang up, ada yang down kan gitu. Kita juga mencoba untuk menyamaratakan itu dengan komunikasi masing-masing ketua PAC gitu. Kalau yang IPP gimana, sama? Ya kurang lebihnya sama, karena kan memang jalannya selama ini juga bareng. Memang enak dong bareng. Enggak juga. Apa sih? Kira-kira nih, saya tanya sama kalian. Kudus itu kan dulu diomong ya banyak sih, salah satunya Mas Ilmi Muhammadiyah ketika kita ketemu di PP kan, Majelis Alumni PP IPNU. Kalau yang IPPNU Mbak Safira juga sering ngomong kan, ketemu juga beberapa alumni juga sering berbicara bahwa kalau ngomong kaderisasi Kudus nih ya.
baik IPNU dan IPPNU-nya. Kira-kira menurut kalian ini yang mengemban amanah di prodi ini itu sebuah beban atau tantangan? Arin dulu deh jawab. Kan dong. Sebenarnya kalau memang berkat apa dibilang seperti itu ya, itu kan merupakan suatu bentuk itu ya, kayak kepercayaan. Kepercayaan, ya. yes. Ya namanya kepercayaan kan suatu amanah kan memang harus berusaha untuk dijaga agar seterusnya juga tetap seperti itu, nggak berkurang, dan juga kalau bisa kan malah memang lebih baik. Kalau ngomong beban maupun tantangan ya keduanya ya bisa jadi ya, karena kan pastinya juga dalam suatu kaderisasi kan tentu juga ada problema-problema tertentu yang memang nantinya perlu disikapi dengan baik. Dan yang namanya suatu kaderisasi kan tidak hanya melulu pada suatu pelatihan maupun pengkaderan maupun pendidikan secara formal yang ada, dan bentuk kayak kita mau mendampingi, ngurmati, merawat itu kan juga atau memberikan suatu pengajaran itu kan juga bagian dari hal yang seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan baik kan memang kalau sampai sejauh ini masih tetap konsisten dan masih tetap istiqomah dalam menjalankan organisasi di IPNU IPPNU kali ini. Beban dan tanggung jawabnya berarti random gitu ya. Yeah. Kolaborasi. Beban dan tanggung jawabnya berkolaborasi. Nah, kalau rekan Fauzi gimana? Oh, mau minum dulu, silakan minum. Nggak bisa dibuka, susah. Susah. Masih segelan. Masih segelan. Segelan. Salfok ya. Nyata apaan sih? Ya. Apa beban dan tantangan? Ya, beban dan tantangan. Jebakan ini. Tapi yang dibilang tadi sama rekan Abu itu apa namanya soal kaderisasi itu putus. Saya kira memang bukan persoalan kaderisasi formalnya ya. Yeah. Tapi saya lebih ke apa namanya setiap alumni ataupun pembina ataupun senior-senior yang ada di Kabupaten Kudus maupun IPNU dan IPPNU ini kan masih nyambung gitu loh. Oh, jadi betul. kan kadernya ini bisa ditata, masih bisa diurus, terus kemudian masih bisa saling komunikasi. Ini saya kira menjadi salah satu support kaderisasi di Kabupaten Kudus. Saya kira untuk beban dan tantangannya memang dua itu menjadi apa namanya semacam bayangan ya ketika kita salah langkah kan gitu. Tantangannya adalah kita membawa nama baik itu sejak dari yang dilakukan oleh senior-senior kita. Bebannya adalah ketika kita melaksanakan itu dengan apa namanya berat hati kan gitu. Tapi selama ini berat nggak sih kalian jadi ketua cabang itu? Tik-tak. Ya, tahun bro. Berat nggak, Rin? Ya kalau sebenarnya seseorang menyombongkan diri kan mungkin saya bisa lah melaksanakan semuanya itu sendiri, semuanya itu hal yang kecil. Tapi memang kalau sampai sekarang alhamdulillah selagi kita mau bersama-sama ya nggak ada kata berat lah. Ada hater nggak? Banyak hater ya. Sekelas IPNU dan IPPNU udah ada haternya. Ini kan organisasi yang non profit kan. Hater Mus. Aki Mus ya. Saya yang paling suka itu kan di organisasi kan gini. Misal nih habis konferensi terpilih, dan yang terpilih itu adalah kalian, misal kalian berdua, dan yang tidak memilih kalian itu kan butuh waktu untuk rekonsiliasi, beradaptasi. Apalagi ini usia bukan usia dewasa, bukan usia kayak kalau dibilang kayak parlemen di Indonesia kan nggak kayak gitu. Ini usianya masih menggebu-gebu emosional gitu. Gimana kalian menghadapi situasi-situasi kayak gitu untuk kemudian merangkul kembali gitu? Kan harus ada
Nggak tahu, saya nggak pernah jadi ketua sih. Sekarang udah jadi ketua loh. Gimana? Arin gimana? Untuk hal itu ya memang kadang pasti ada lah hal yang sedemikian rupa. Kekecewaan, nggak mau jadi pengurus di cabang. Ada kan? Ada lah ya. Ada dong. Ya kalau soal itu memang yang penting ya komunikasi ya. Ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan, ngomong baik-baik, ngobrol baik-baik, kalau bisa ditemui. Kadang kan biasanya nomornya gak diaktifin. Iya. Ganti nomor ya kan. Betul itu. Susah itu. Padahal masih Kalau sama-sama bisa. di Kudus loh. Allah. Kalau Fauzi gimana sih? Menangnya kayak gitu. Dibom aja. Janganlah Pak. Masa pertemanan hanya kalah dengan periode 2 tahun. Pertemanan selama berpuluh tahun. Iya. 2 tahun masa jabatannya. Itu yang lebih susah Pak. Jadi kalau kemarin itu memang alhamdulillah sih, ketika ada amanah itu kita kalau di Ibnu kemarin itu memang kita komunikasi baik. Terus kemudian kalau paling ada beberapa itu yang paling ngobrol di belakang itu manusiawi lah mereka. Manusiawi Karena tetap. memang kalah dan lain sebagainya itu kan satu hal karena belum menerima mungkin, tapi selang waktu berjalannya ke sini kan bisa dirangkul, komunikasi baik, itu yang lebih terpenting kan. Jadi bahkan bisa menjadi tim 360 derajat menjadi tim inti di cabang itu kan malah lebih Bukan bagus. pakai slogan ini kan, musuh selawase seduluran saperlune. Oh tidak. Repot nih Pak. Musuh selawase seduluran saperlune. 2 tahun doang loh itu. Tapi menurut kalian 2 tahun cukup nggak untuk benahin pelajar ini di Kudus? Segmentasi kalian kan pelajar kan? Iya. Cukup nggak 2 tahun? Atau pengen remisi? Kalau remisi pengurangan ya, butuh tambahan. Aku nak ngomong tak cukup malah dipilah nah. Nggak boleh. Barangkali nanti di kongres yang akan datang tahunnya ditambahin. Oh, Kita nggak gitu. tahu. Padahal dulu pernah ada 3 tahun ya kayaknya. Cabang. Saya kurang tahu sih. Udah lama tapi. Iya, Udah lama lama. kayaknya. Saya belum tahu kalau itu. Namanya Pak Asrofi itu kan 3 tahun ya itu ya. 3 tahun. 3 tahun, Wah, 3 NU-nya Kudus itu. Tapi aktivis-aktivis NU kan memang dibanjiri teman-teman IPNU PPNU kan. Iya. Muslimat kalau Putri di Muslimat ya kan. Iya. Ada banyak juga yang di Muslimat kan. Ada. Apalagi Muslimat ranting itu saat Babrek itu mantan ketua ranting PPNU ya kan. Iya. Banyak. Kudus memang banyak sih, tapi nggak punya bupati NU aja kan. 2024. Bentar lagi loh ya. Boleh kita ngomongin itu. Iya, boleh lah. Punya cita-cita. Berbicara kepentingan pelajar per hari ini. Kita di PP nih, alhamdulillah kan kita diberi amanah untuk jadi ketua PP. Saya tuh belum pernah jadi ketua, baik di ranting, PAC, cabang, wilayah. Tapi Tuhan memberikan anugerah ketuanya di PP aja. Alhamdulillah. Kita di PP kan punya rencana program sejak dulu memang udah lama, tapi kita berusaha masif, akan tetapi kan ini COVID itu back to school. Kita lihat memang salah satunya di Kudus itu memang jadi salah satu ini percontohan kami di pimpinan pusat untuk ini nih, you pengen tahu kaderisasi sekolah negeri juga di Kudus. Walaupun di beberapa kabupaten lain ini juga bikin, tapi kami rasa memang yang selama ini dikawal dengan masif, follow up-nya diupdate, ditaruh di medsos, itu kan itu butuh butuh tenaga yang ekstra nggak sih menurut kalian tuh? Perawatan kader-kader yang mungkin anak-anak SMA negeri kan nggak ada yang kenal IPNU sebelumnya. Jarang kan? Banyak kan nggak ada. Kalau di Kudus kan mohon maaf nih kalau boleh bilang sekolah favorit itu kan bukan SMA negeri kan? Betul itu. Apalagi pusat SMA negeri yang terbanyak kan di kota apalagi kan. Iya, sekolah favorit kan kayak gitu. Benar. Dan selama menemani Makesta Unggulan berapa kali
1 kali baru ya? 1 kali. Baru kemarin yang terlaksana bulan Desember 1 kali. 1 kali. Tapi kan dulu di periode yang sebelum Ya, di tahun sudah jadi pendamping juga kan kalian? Betul. Apa sih tantangannya untuk ngawal anak-anak SMA negeri yang notabene tidak sama kayak kita? Sampean SMA-nya Ma'arif, MA-nya Ma'arif, gua pun sama. Apa namanya, keluh kesahnya atau kebahagiaannya di mana? Bisa di-share ke teman-teman yang pengen nanti, wah ini kita kayak gini nih, punya trik-triknya, nanti bisa konsultasi. Tantangannya gimana? Fauzi dulu coba. Tantangannya kemarin tuh kan, nah sebelum kita masuk di kemarin ada Makesta Sekolah Negeri itu kan, di awal pengurusan kita kan masuknya di pesantren Ramadan, ya kan, di tahun 2018 itu. Oh, pesantren Ramadan ya. Tapi Ramadan ini kan libur dulu kan. Libur dulu. COVID Ya. Itu juga awal kita masuk itu pun agak susah kan, karena kita mencoba perkenalan awal, terus kemudian di tahun 2019 juga kita masuk untuk melaksanakan kegiatan Makista. Yang paling terberat itu memang kita mencoba ketika pasca kegiatan itu, karena bahasanya adalah fashion atau minatnya mereka itu eksak, terus kemudian hobinya itu beda dengan anak-anak Ibnu dan IPP itu pasti. Enggak hobi banget sama nongkrong lah ya. Iya. Nongkrong tapi nongkrongnya kelasnya di Blackstone Iya. gitu. Nongkrongnya kalau bisa itu kan kreatif juga mereka. Belajar nomor 1 kan, di prestasi kan begitu. Sedikit yang suka organisasi kan. Hadroh suka nggak mereka? Ada yang suka. Ada yang suka hadroh? Ada yang dari sekolah negeri itu ada yang grup hadroh itu yang pernah ikut lomba. Oh, yang ikut lomba di UMK itu? Iya. Itu ada sekolah negeri itu terputus. Itu susahnya kan di situ mencoba paling tidak kan Menyatukan frekuensi. Frekuensinya. Kabelnya pedot semua. Yang suka apa namanya? Ya pakai peci, kadang kalau malam sarungan, ngopi, terus kita diskusinya di pinggir jalan. Itu kan bagi mereka kan nggak penting dan nggak keren nih. Keren. Nah, itu yang susah. Makanya agak-agak rada susah. Terus kemarin mencoba pasca kegiatan itu kita coba, mumpung ini ada kegiatan penanaman pohon ya. Kemarin yang di puncak itu penanaman pohon, kita ikutkan mereka. Alhamdulillah antusiasnya juga banyak, mereka senang. Oh, dia suka kegiatan di luar. Dia kegiatan yang seru-seruan gitu. Hujan-hujan ya, gitu. Berarti kita sudah punya satu kunci nih, bahwa mereka senangnya kayak gini. Berarti menjadi patokan ya. Paling tidak nanti next agenda kita bikin kayak gitu lagi. Gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu kan banyak juga kan ya. Sebenarnya rekan dan rekan kita Ibnu PPNU di cabang manapun itu kan suka bikin kegiatan kayak gitu. Misal Munca ya kan? Ya benar. Itu kenapa kok kemudian nggak diaplikasikan aja ya di sekolah negeri kan? CBP KPP kan sering itu kalau makhluk apa itu CBP KPP? Ini tak potong nggak ya ini? Mohon maaf, saya pernah jadi komandan CBP KPP. Komandan CBP. Kalau untuk yang IPPNU-nya, Arin, tantangan nggak? Ya tetap ya, karena memang kan kita tahu pelajar sekarang, apalagi mereka pelajar negeri itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang notabene mereka sudah agamis dan pengetahuan soal agama, soal sosial, berorganisasi itu kan sudah mumpuni. Dan kemarin juga beberapa waktu pasca ada Makesta Sekolah Negeri kan juga kita sudah buat tim ya, tim di masing-masing sekolah untuk nantinya memang mengawal atau mendampingi dari adik-adik sekolah negeri semuanya itu ya. Nantinya kalau memang kita mau ada kegiatan diajak partisipasi, dan memang meskipun tidak semuanya tapi ya sebagian alhamdulillah juga sekarang mereka sudah mungkin terbuka dengan kita, dan ketika itu kan merupakan suatu bentuk nilai positif juga, karena kan termasuk salah satu sebagai tujuan atau visi misi utama kita kan juga memang tadi yang telah disampaikan
rekan ketua kan menjadi partner untuk sekolah negeri ya. Jadi kita dulu adalah kembali ke sekolah untuk nantinya juga bisa menjadi rekan-rekan yang baik untuk teman-teman pelajar di sekolah negeri.